sengaja ganti nama. Cuma biar kedengarannya lebih mirip Kyongyu. Kak Yoyo, kok kamu tahu banget sih soalnya? Aku ini ibunya, bercanda deng. Buruan deh kak, rekan pemotretan majalah hari ini tuh artis besar lo. Masa kamu mau bikin dia nunggu sih? Ayo pergi. Artis besar ini sebenarnya siapa sih? Sampai bikin Kak Yoyo nunggu selama ini. Sekarang aku paham. Maaf ya Nona Jiang. Bikin kamu nunggu lama. Nggak apa-apa kok. Mari kita mulai. Kalian berdua anggap saja lagi main santai di rumah ya. Interaksinya senatural mungkin saja. Ayo mulai. Kak Jiang, jangan malu-malu dong. Edisi kita kali ini kan khusus pasangan. Setidaknya akting yang mirip dong. Hehe. Memang pantas jadi aktor terbaik. Tatapan matanya keren banget, gila. Kak Kevin, sebagai model profesional, masa yang begini saja masih perlu aku ajarin? Soalnya cewek juga butuh makan ya kan? Waktuku sepertinya sudah habis. Hah? Menurutmu kamu bakal masuk? Kamu. Kalau lain kali kamu berani dandan begini lagi buat menggoda cowok, Aku bakal cari rantai buat mengikatmu. biar kamu nggak bisa pergi kemana-mana. Ses, Masih sempat-sempatnya ya peduli sama baju orang lain. Sepertinya, aktor Su ini beneran gak takut tunangannya cemburu ya. dia itu beda dari kamu. Dia nggak suka cemburu. Apalagi sampai merendahkan dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya hancur berantakan. Sudah dapat fotonya belum? Kalau belum dapat aku tidak keberatan mengulanginya lagi. Aku tanya sudah dapat belum? Kau tidak dengar ya? Sudah dapat, sudah dapat. Kak Yoyo. Apa hubungan kakak dengan idola tampan itu? Dia dipukul tapi sama sekali tidak marah. Mungkin karena aku ini perempuan. Dia takut aku minta putus. Lalu menyuruh tim humas menutupi beritanya. Karena takut kakak dirundung warganet. Apa itu juga karena kakak seorang perempuan? Semuanya keluar. Kudengar kau menyuruh orang menyebarkan berita itu. Apa kau takut orang-orang menghujatku? Jangan kegaaran. Aku cuma tidak mau namaku masuk topik hangat bersamamu. Lalu untuk apa kau datang kemari sekarang? Mau membalas pukulanku? Aku cuma mau tahu. Mendekati ayahmu apa? Gunanya? Aku cuma mau tahu apa tujuanmu yang sebenarnya mendekati ayahku. Terima kasih. Kau Ranran ya? Kau. Butuh bantuan. Baiklah. Sebelah sini. Wajahmu sangat mirip dengan teman lamaku. Aku sangat merindukannya. Dia meninggal gara-gara aku. Aku selalu membawanya kemana-mana. Masa sih ternyata wajahku sepasaran itu ya?
Padahal menurutku kau lumayan tampan loh. Tapi ya, Kau juga mirip sekali dengan salah satu temanku. oh iya. Gadis kecil kita sampai di sini saja. Oh baiklah, sampai jumpa paman. Terima kasih ya. Pergilah dan selidiki apa yang bisa dimanfaatkan dari keluarganya. Aku ingin dia menjadi milikku selamanya. Adikmu benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kamu juga tahu keadaan keluarga kita sedang tidak ada uang. Tolong demi bapak dan ibumu. Selamatkanlah adikmu. Umurnya sudah setua itu. Kalian menyuruhku menjadi wanita simpanannya. Benar nak. Bukankah kamu sangat ingin menjadi artis? Dia bisa membantumu. Kalau bukan karena kami yang membesarkanmu sampai sebesar ini, kamu pasti sudah lama mati di luar sana. Lagi pula ya, kalau kamu mau membantu keluarga kita, kamu sendiri juga akan bisa hidup enak. Hei, kamu masih merasa dirugikan ya? Kalau kamu bisa mengeluarkan 1 juta untuk biaya berobat adikmu, apa aku akan memaksamu seperti ini? Bukankah aku sudah memberitahumu sejak awal? Tentu saja aku melakukan ini demi uang ayahmu. Bukankah aku sudah memberitahumu sejak awal? Saat itu aku memang mengincar uang ayahmu. Tahu tidak bahkan ritme napasnya saat dia menciummu. Semuanya meniru gaya ibuku saat menjelang ajalnya. Ibu tiri. Panggilan yang bagus. Sepertinya kamu masih ingat siapa aku di sini. Jangan lupa kamu juga pria yang sudah punya tunangan. Mulai sekarang jangan pernah menemuiku lagi. Kak Yoyu, apa kamu ditindas olehnya? Aku tidak apa-apa. Apa sudah ada kabar dari Kak Lisa Hem? Kak Lisa sudah memasukkanmu ke sebuah acara ragam. Dia berpesan agar kamu menjaga reputasimu baik-baik. Jangan hanya demi mencari uang. Kamu jadi rela menghancurkan citramu sendiri di mata publik. Tidak apa-apa, kalau aku bisa dapat uang lebih cepat, aku juga bisa lebih cepat bebas. Lily, tolong carikan peretas. Untuk membantuku menyelidiki rekam medis di rumah sakit. Aku selalu merasa ada yang aneh dengan urusan adikku. Sangat janggal, ini sedang diselidiki kok. Tapi hal semacam ini memang tidak mudah untuk dilacak. Jadi harus sabar menunggu ya. Sudah kubilang kurangi minummu. Halo. Laosu sampai muntah-muntah parah gara-gara kamu. Cepat datang ke bar dan jemput dia pulang. Sebelum ada yang memotretnya. Bukannya dia sudah punya tunangan? Jiang Lanyu, sepertinya aku salah menilaimu. Tidak kusangka kau ternyata setega ini. Sekarang aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Kalaupun dia mati di luar sana, aku sama sekali tidak peduli padamu. Kau ini. Nona Liang benar-benar berterus terang. Tapi ucapanmu itu benar. Bahkan jika aku mati sekalipun itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ayo pergi. Ah. Halo, berikan alamatnya padaku. Aku akan bersiap-siap dan segera ke sana. Aku akan membantu kalian untuk yang terakhir kalinya. Selarut ini mau pergi kemana? Selarut ini mau pergi kemana? Tuan. Oh. Yi, dia mabuk berat. Aku harus pergi menjemputnya. Apa asisten yang itu? Dia sungguh tidak tahu diri. Bisa-bisanya dia menyuruhmu menjemputnya. Benar-benar tidak tahu aturan. Apa kau mau aku carikan asisten baru untukmu? Tidak perlu, tidak usah. Dia juga mabuk berat karena aku. Kenapa gaun Chongsam yang kubelikan tidak kau pakai? Karena itu pemberian Tuan. Aku merasa sayang untuk memakainya. Rambut ini tidak selembut milik Ranran.
Kenapa putih begini? Jadi tidak mirip Ranran lagi. Dengar ya. Kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan. Kau paham? Maafkan aku Ranran. Maafkan aku. Aku bersumpah. Aku bersumpah mulai sekarang tidak akan pernah menyakitimu lagi. Apa ini terasa sakit? Tidak sakit. Syukurlah kalau begitu. Istirahatlah lebih awal. Hah. Hei, keluarlah dan cari tahu siapa yang sebenarnya sedang dia temui. Jangan sampai membuat kesalahan lagi kali ini. Jangan biarkan terjadi sesuatu pada Ranran lagi. Baik. Hahaha. Menyebalkan sekali sih. Astaga. Kalau kau sampai difoto orang dengan keadaan seperti ini, entah berapa banyak uang yang harus aku keluarkan untukmu. HMPH. Aku tidak mau memakainya. Kenapa kau baru datang? Para paparazi terus mengikutinya dari rumah, dia tidak bisa pulang dengan keadaan begini. Kau jaga dia baik-baik. Terima kasih atas kerja kerasmu, Menurutlah sedikit kau pakai ini dulu. Kalau sampai ada yang memotretmu kita bisa hancur. Jadilah anak baik. Ini pengap sekali, aku tidak mau memakainya. Matamu terlihat seperti mata istriku. Matamu terlihat seperti mata istriku. Astaga, masih saja membahas istri di saat genting begini. Set. Aku sudah tahu dia sedang membohongiku. Dia masih belum bisa melupakan putraku ini. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Kebetulan, coba saja kau sesekali bertemu secara kebetulan dengan seorang selebritas. Putraku ini benar-benar sama persis seperti ibunya. Selalu menginginkan sesuatu yang bukan miliknya. Jangan sampai dia lupa. Semua yang dia miliki sekarang adalah pemberianku. Aku bisa mengangkatnya setinggi langit. Dan tentu saja aku juga bisa menjatuhkannya ke neraka. Kalau begitu sekarang hahaha. Mengingat putraku ini sedang mabuk berat di tengah malam, maka aku sebagai ayahnya sudah sepantasnya pergi untuk menjenguknya. Sebenarnya mereka ada di mana sekarang? Sudahlah, urusan ini kuserahkan padamu. Aku pergi dulu. Apa maksudmu mau pergi dulu? Kamu menyuruhku tinggal di sini. Pria dan wanita berduaan di satu kamar, apa itu pantas? Kalau tidak, untuk apa aku meneleponmu? Aku meneleponmu. Bukankah supaya kalian berdua bisa bicara baik-baik? Dengan keadaannya yang seperti ini, bagaimana kami bisa bicara? Hei. Orang mabuk itu biasanya jujur. Mumpung larut malam dan sepi, tidak ada yang mengganggu. Kalian bicaralah baik-baik ya, sampai jumpa. Hei, aku. Ah. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu masih memakai kalung pemberianku. Kenapa kamu menikah dengannya? Beritahu aku, Jiang Lansin, kenapa kamu mau menikah dengan pria itu? Dia yang menyebabkan ibuku meninggal. Kenapa kamu malah menikah dengannya? Tenanglah sedikit. Lepaskan aku. Kita.
Halo, apa ada yang bisa saya bantu? Di mana ruang privatnya? Silakan lewat sini. Lepaskan aku. Kamu sudah mabuk. Sadarlah. Bagaimana kalau ayahmu tahu? Jangan sebut dia di depanku. Pria itu jelas-jelas mencintai orang lain. Tapi demi keuntungan dia menikahi ibuku. Setelah menikah dia malah menyia-nyiakannya. Dan akhirnya hanya melihat ibuku mati perlahan karena sakit tanpa menolongnya. Apa kamu juga orang yang sepertiku? Benarkah? Menyukai pria seperti itu? Ah! Tidak peduli aku menyukainya atau tidak. Aku tetaplah ibu tirimu. Apakah karena uang? Apapun yang bisa dia berikan padamu aku juga bisa memberikannya. Kenapa tidak bisa denganku saja? Kenapa? Katakan padaku alasannya. Sudah tenang. Sudah menyesal. Hal yang paling aku sesali adalah tidak memaksamu menikah denganku pada tahun kita lulus kuliah, dan malah membiarkanmu menjadi ibu tiriku. Ah. Su Ziking, lepaskan aku. Hahaha. Tuan, kenapa Anda bisa ada di sini? Masuk dan periksa. Apa yang mau kalian lakukan? Apakah Lily sedang mandi di dalam? Iya, Tuan. Lily mabuk karena minum alkohol. Sekarang kamarnya penuh bau alkohol. Dan dia sedang tidak berpakaian rapi sekarang. Lebih baik tidak usah masuk. Tolong Nyonya minggir. Kau pikir kau ini siapa? Berani sekali menerobos kamarku. Dan aku sudah bilang, Lily sedang mandi sekarang. Dia sedang tidak bisa menerima tamu. Nyonya yang terus menghalangi malah membuatmu terlihat mencurigakan. Jangan-jangan ada orang lain di dalam kamar. Anak buahku ini memang tidak punya sopan santun. Dan sangat keras kepala. Kalau kau tidak membiarkannya masuk, dia pasti akan membuang waktu semalaman di sini denganmu. Baik, tapi kalau dia masuk dan tidak ada yang aneh, apa yang akan kau katakan? Itu tentu saja salah anak buahku. Terserah kau mau menghukumnya seperti apa. Haha. Apa? Haha. Halo. Tuan Besar Su sudah memutuskan. Untung saja waktu aku pesan kamar tadi, aku buru-buru menyuruh Lily kemari. Sekarang kau cepat suruh Su Ziking pergi. Ayahmu datang. Ini lantai 1. Kau keluarlah dulu. Aku tak bisa membiarkanmu sendirian di sini. Kak Yoyu, cepat buka pintunya. Biarkan aku masuk. Kau dengar tidak? Aku bawa bala bantuan. Kau keluarlah dulu. Percayalah padaku ya. Lily. Kau masuklah dulu. Tuan Besar, apa Anda mau menggeledah kamar mandi juga? Coba periksa apa ada orang yang sembunyi. Lily tadi mengotori bajuku, jadi aku harus membersihkan diri sebentar. Tuan Besar, apa masih ada yang mau ditanyakan? Apa aku harus berlutut? Kan sudah kubilang. Aku ini pelayan yang tak tahu aturan. Nyonya, maafkan saya yang salah.
Apa cuma begini saja? Kau sudah berani menyinggung Nyonya. Kau sudah menggeledah kamarku. Dan memeriksa asistenku. Tuan Besar pikir urusannya sudah selesai. Lalu apa maumu? Tamparan ini untuk Lily. Menggeledah gadis kecil seperti dia itu sama sekali tidak pantas. Dan tamparan yang ini dariku sendiri. Tadi kau sendiri yang bilang. Kalau kau bersalah padaku. Jadi tidak berlebihan kalau aku menamparmu. Kau sudah berani menyinggung Nyonya. Tadinya aku mau mewakili Tuan Besar untuk memberimu pelajaran. Tapi kalau dipikir-pikir, walaupun kau suka menggigit orang sembarangan, kau tetaplah anjing peliharaan yang baik. Tapi tolong kalau lain kali kau mau menggigit orang, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik sebelum bicara. Halo. Ayah sudah pergi. Aku berencana pulang dan menginap beberapa hari. Entah apakah ayahku akan mempersulitmu nanti. Aduh maaf ya tidak apa-apa. Bukankah barusan itu aktor terbaik? Itu Suzy King kan? Permisi saya mau check out. Kenapa kau ada di sini? Kau sudah pulang. Tuan Besar. Lihat betapa berbaktinya putraku ini. Bertahun-tahun dia tidak pernah pulang ke rumah. Begitu tahu aku akan menikahi istri baru dia malah pindah ke rumah. Kau mau pindah ke rumahku lagi? Memangnya kenapa apa aku tidak boleh pulang? Siapa yang kau panggil tante? Ibu tiri memangnya harus dipanggil apa kalau bukan tante? Masa aku harus panggil paman? Sudah jangan bertengkar kemarilah kita makan. Umurku sekarang sudah semakin tua, ada kalian yang menemaniku di sini. Hatiku merasa sangat tenang. Sepertinya umur kalian berdua juga tidak beda jauh. Tapi Ziking. Ya. Lan Yu bagaimanapun juga adalah ibumu sekarang. Kau harus menghormatinya. Kau mengerti kan nah Lan Yu? Kau juga harus bersikap layaknya seorang ibu yang baik. Jangan sampai anak muda menertawakan sikapmu. Ayo makan. Oh, tidak ada apa-apa. Makanannya agak keasinan. Aneh sekali. Oh. Aduh. Sumpitku jatuh. Ambillah sepasang sumpit yang baru. Ayu belakangan ini cuacanya mulai terasa dingin. Kalau butuh apa-apa cari saja kepala pelayan. Ah, kamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Setelah bertahun-tahun, kata sandinya ternyata masih hari ulang tahunku. Nona Jiang benar-benar hebat menjadi ibu tiri. Ini kamarku. Cepat kamu keluar. Apa dia menyusahkanmu? Semuanya sudah berlalu. Apa ada masalah yang membuatmu tak berdaya? Kelihatan jelas kamu tidak bahagia bersamanya. Kalau ada masalah kamu bisa memberitahuku. Mari kita selesaikan bersama.
Anran, Ayahmu datang. Cepat sembunyi. Ranran. Ranran, Iya, sebentar. kenapa lama sekali baru buka pintu? Apa kamu baru selesai mandi? Ziking sudah pulang, apa kamu senang? Buat apa aku senang? Aku tidak akan mempermasalahkan hubungan kalian di masa lalu. Bagaimanapun juga sekarang aku sudah tua, dengan adanya kalian berdua di sisiku. Perasaanku jadi jauh lebih tenang, walaupun aku belum resmi menikahimu. Tapi kedepannya kalian harus bergaul sebagai ibu dan anak. Aku mengerti. Selama ini kamu tinggal sendirian di kamar ini. Aku tahu kamu masih sedikit menolakku. Tapi aku bersedia menunggumu. Aku sangat sabar padamu. Kamu kan sangat pintar. Aku yakin kamu tidak akan membiarkanku menunggu terlalu lama. Anu. Ada apa? Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak enak badan. Sepertinya aku masuk angin, kepalaku sedikit pusing. Sepertinya kamu kena flu. Kamu kan belum lama tinggal di rumah ini. Aku sedang tidak ada di sisimu. Entah bagaimana para pelayan itu mengurusmu. Apa sekarang sudah masuk pergantian musim? Kepala pelayan tidak membelikan baju baru untukmu ya? Hah, Ada apa lagi? anu. Saya tidak sengaja menumpahkan gelas air. Tuan besar, di sini basah semua terkena air. Biar saya dorong tuan ke sebelah sana. Tuan besar anu, tuan tidak perlu mengkhawatirkan saya. Keadaan saya sangat baik. Kepala pelayan juga sangat mempedulikan saya. Ini semua murni kesalahan saya sendiri. Kamu sudah cukup lama menikah dan tinggal di sini. Selain urusan adik laki-lakimu itu, aku belum pernah melakukan apa-apa lagi untukmu. Adik laki-laki apa? Aku dengar belakangan ini kamu mulai ikut acara ragam. Aku sudah menyuruh orang mencarikan program acara jalan-jalan untukmu. Kamu bisa pergi ke sana untuk menenangkan pikiran. Mengenai foto-foto model itu, bajunya terlalu terbuka. Lagi pula kamu harus bekerja sama dengan orang lain. Kalau sampai terdengar orang luar, pada akhirnya akan berdampak buruk. Semuanya sudah aku tolak untukmu. Bagaimana pendapatmu? Urusan adik saya semuanya masih harus bergantung pada tuan besar. Bagi saya perkataan tuan besar adalah titah mutlak. Saya sama sekali tidak berani membantahnya. Hahaha. Aku paling suka sifat penurutmu itu. Besok aku sudah mengundang tunangan Ziking, yaitu keluarga yang Ziyi, untuk makan malam di rumah. Nanti kamu harus hadir sebagai ibu tirinya. Sambut dan layani mereka dengan baik untukku. Tolong selidiki urusan keluarga Yu Yu untukku. Aduh saudara Su. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Selama ini kabarmu selalu baik kan? Haha. Ziking. Siapakah wanita ini? Ini namanya Jiang Lanyu, dia adalah. Kudengar Paman Su mau menikah lagi. Aku sempat membayangkan akan seperti apa sosok Bibi nanti. Apakah orangnya mudah diajak bergaul? Tapi setelah kulihat sekarang, calon Bibi ternyata sangat muda dan cantik. Sepertinya tidak pantas kalau aku memanggil Anda Bibi. Lebih baik aku memanggil Anda Nyonya saja. Kami belum resmi menikah. Tuan Muda Song, kau boleh memanggilku sesukamu. Zikyu, kita kan sudah lama saling kenal. Hari ini aku tidak bisa menemanimu, biar aku menemani temanku saja ya. Baiklah. Besan benar-benar hebat, bisa mendidik putri yang luar biasa. 2 hari ini, aku melihat berita di internet tentang Ziyi yang memenangkan penghargaan. Anda terlalu memuji. Putriku bisa menikah dengan Ziking.
Itu baru namanya keberuntungan sejati baginya. Nyonya sungguh muda dan menawan. Hahaha. Dia cuma burung kenari, kupelihara untuk sekadar bersenang-senang. Kakaksu, kau pandai sekali bercanda. Siapa yang tidak tahu meski Nyonya baru belum resmi masuk keluarga, fasilitas dan kemewahan sudah kau berikan habis-habisan padanya. Lagi pula di mata kami dia sudah resmi menjadi Nyonya. Benar-benar sangat serasi dengan kakaksu. Nyonya, aku bersulang untuk Anda. Astaga, aku benar-benar tidak tahu soal itu. Maaf sudah menyinggung Anda, mohon maafkan aku. Tapi jujur saja aku sama sekali tidak menyangka. Ziking sepertinya lebih memahami Nyonya daripada kakaksu sendiri. Tuan Yang. Jika Anda tidak keberatan, aku akan membalas sulangan ini untuk Anda. Sudah lama ku dengar Anda dan Tuan Besar memiliki hubungan persahabatan bertahun-tahun. Kedepannya mohon bantuan dan bimbingan dari keluarga Yang. Astaga Nyonya. Jangan sungkan begitu, kelak Ziyi dari keluarga kami. Setelah menikah ke sini justru kami yang memohon bimbingan Anda. Hahaha, ayo. Aku habiskan minumanku duluan. Nyonya. Kelak Anda akan menjadi ibunda Ziking. Setelah menikah nanti aku juga akan menganggap Anda sebagai orang tuaku. Mohon bimbingan dan perhatian Anda. Ziking itu orangnya, kelihatan dingin di luar tapi sebenarnya berhati hangat. Kalau nanti dia mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, dan membuat Anda marah, Anda harus memberitahuku, biar aku yang memberinya pelajaran untuk Anda. Ziyi sedang bersulang untuk Anda. Aku. Kalau begitu aku doakan semoga cinta kalian berdua berlabuh di pelaminan. Kenapa kamu tidak menemani tunangan kecilmu di dalam sana? Aku merasa saat ini kamu jauh lebih membutuhkanku daripada dia. Yang Ziyi itu gadis yang sangat baik. Bagaimana menurutmu? Dia sangat baik. Ceria dan optimis. Sangat anggun dan sopan. Jangan pernah mengecewakannya. Lalu bagaimana denganmu? Aku. Kabarku sangat baik kok. Punya uang, punya waktu luang dan tinggal di rumah besar. Keluarga juga sehat dan aman tenteram. Tidak ada lagi yang perlu diidamkan. Maksudku adalah... Oh, dan urusanmu itu. Sudah sekian lama. Kamu bahkan tidak bisa menaklukkan satu Suzy King saja. Kalau bukan karena kerjasamaku dengan ayahmu. Anak luar nikah sepertimu ini, mana mungkin pantas masuk ke dalam keluarga besar Su? Aku memang tidak disayangi di rumah. Tidak perlu Anda ingatkan lagi. Suzy King adalah satu-satunya kesempatanku. Aku pasti akan memanfaatkannya dengan sangat baik. Lagi pula, saat Jiang Lanyu itu tidak ada, Anda dulu sangat baik kepadaku. Yang terpenting sekarang adalah kamu harus benar-benar waspada terhadap Jiang Lanyu itu. 2 hari lagi di acara variety show itu kamu juga harus pergi dan mengawasinya dengan ketat. Kalau ada gelagat aneh di antara mereka segera beritahu aku. Haha. Sebenarnya ini bukan salah Ran-Ran, jika dibandingkan dengan Ran-Ran kami. Kau itu sama sekali tidak membangkitkan hasrat untuk ditaklukkan. Kau jangan begitu kali ini. Anggap saja ini goodbye kiss kita berdua. Bukankah di drama idola semuanya terjadi seperti ini?
Memang benar bukan cuma Tuan Besar yang punya hasrat untuk menaklukkan. Lan Yue. Tuan Besar. Di depan orang jahat ini, aku tidak akan membahas apa saja yang sudah kau perbuat. Cepat enyah dan kembali ke kamarmu sana. Sepertinya Tuan Besar hanya punya hasrat menaklukkan, tapi tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Tenang saja, serahkan acara ragam beberapa hari ke depan padaku. Aku akan mengawasi mereka dengan baik. Aku tidak akan membiarkan priaku mendekati wanita lain. Sebaiknya kau memang punya kemampuan itu. Pergi sana. Ibu. Apakah terjadi sesuatu pada adik? Kau masih punya muka untuk bicara. Apa kau membuat Tuan Besar Jiang marah lagi? Kondisi adikmu sekarang sedang tidak stabil. Aku mencari dokter pun tidak ada yang mempedulikanku. Bahkan para perawat itu pun meremehkanku. Adikmu itu masih terbaring sakit. Bisakah kau bersikap lebih dewasa sedikit? Aku tahu. Tahu kau cuma bisa bilang tahu di mulut saja. Tapi apakah kau benar-benar melakukannya? Kau benar-benar mau membuatku mati kesal ya? Yue ibu bukannya mau menyalahkanmu. Kau kan sudah menikah dengan keluarga mereka. Sekarang hal terbaik adalah jalani hidupmu dengan baik. Lihatlah adikmu. Apa yang lebih penting selain melihat keluarga kita tetap hidup? Bahkan teknologi yang paling canggih sekalipun. Orang punya uang pun belum tentu bisa mendapatkannya. Berkat pengaruh Tuan Besar. Semua perawatan yang terbaik diberikan untuk adikmu. Dia masih punya kesempatan dan harapan untuk sadar kembali. Ayah dan ibu juga pasti akan segera membaik. Iya, aku tahu. Asalkan kalian hidup bahagia itu sudah cukup. Kamu. Sedang apa kamu di sini? Ini buatmu. Ini buatmu. Apa ucapanmu itu benar? Saudara Su benar-benar akan menyukai gadis seperti ini. Tentu saja anak cowok itu paling suka cewek lugu seperti ini. Sana, pergi sana. Ada apa ini? Tidak ngaca dulu malah berani menyatakan cinta pada saudara Su. Kau pikir kau itu siapa? Yueyu berpakaian sangat menggoda. Tidak sadar diri ya, memangnya kau ini siapa? Seumur hidup saudara Su tidak akan pernah sudi melihatmu lagi. Hahaha. Ah, seburuk-buruknya aku. Aku masih jauh lebih baik daripada kalian para tukang gosip. Sudah. Yueyu. Yueyu, sudahlah. Kenapa kamu menangis? Mereka semua bilang cowok itu suka cewek yang lemah lembut. Kamu sudah melihatku memukul orang. Kamu pasti tidak akan menyukaiku lagi. Uhuk. Sudah tidak pura-pura jadi gadis anggun lagi. Kamu saja tidak mungkin menyukaiku lagi, untuk apa aku pura-pura anggun. Kata siapa aku suka cewek yang lemah lembut? UFO. Rumput ekor anjing. Kamu suka?
Kamu turunlah. Kamu mau ngapain sih? Turunlah. Bukan. Halo, sutradara bilang sebelum mulai syuting variety show, semua artis harus kumpul dan makan bareng dulu. Kamu jangan sampai telat ya. Tenang saja, aku sudah sampai. Kamu juga datang untuk ikut makan malam acara varietas. Iya. Katanya aktor terbaik tidak pernah ikut acara varietas. Kenapa bisa ikut acara ini? Karena Ziking. Ada teman juga ya? Oh, ternyata karena tunangannya ya. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Maksudku hubungan kalian berdua benar-benar mesra. Sebelumnya, tidak pernah dengar kalau aktor terbaik mau ikut acara varietas. Itu karena sebelumnya aku pernah bilang pada Ziking. Dia mungkin langsung mengingatnya. Terima kasih suamiku. Jangan sembarangan panggil. Takut apa cepat atau lambat kamu juga akan jadi suamiku kan? Hei, tunggu aku dong. Hehe, baiklah. Wah, Ziking sudah datang. Hahaha. Wah, yang sangat muda dan cantik ini. Pasti istrinya Tuan Besar Sukan. Hehe, silakan kalian berdua segera duduk. Hei Zi, lama tidak berjumpa. Sutradara Sun, lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Status kita berdua yang tidak jelas ini. Bagaimana bisa beritanya sampai bocor keluar? Bagaimana dia bisa tahu soal hubungan kita? Tidak tahu. Hal semacam ini kalau tidak diizinkan oleh Sumao-san, dia tidak akan berani sembarangan bicara. Halo Kak Yoyo, cepat kamu buka Weibo sekarang juga. Kamu benar-benar abis dihujat orang. Trending topik apa-apaan ini? Sumao-san jadikan model muda sebagai simpanan. Siapa yang berani menyebar rumor soal keluarga Su? Bukan begitu. Masalah ini tanpa izin ayahmu. Tidak mungkin bisa bocor. Aku mengerti sekarang. Dia tahu kamu juga ikut acara ini. Makanya dia sengaja membongkar hubungan kita. Sekarang seluruh dunia tahu kalau aku adalah miliknya. Dengan begitu kita berdua tidak akan berani terlalu banyak berinteraksi di acara ini. Sepertinya si tua bangka itu ingin menghancurkan reputasiku. Dia sungguh mengira aku takut. Situasinya sedang panas. Jangan terlalu gegabah. Situasinya sedang panas. Hanya karena situasinya sedang panas lalu kamu mau mundur begitu saja. Aku hampir lupa. Kamu memang selalu mundur. Selama ini selalu aku yang bertepuk sebelah tangan. Kamu sudah gila ya? Tunanganmu masih ada di sini. Jadi dengan status apa kamu berani menyalahkanku? Hanya karena orang bilang kamu ibu tiriku. Apa berarti kamu benar-benar ibu tiriku? Kamu. Ziking, ayo kita duduk sambil ngobrol ya. Ayo hehehe. Ziking. Bagaimana kalau kamu duduk di sebelahku saja? Tidak usah. Ziyi takut dingin, jadi tidak usah duduk di dekat pendingin ruangan. Ziking. Kita tidak boleh marah pada nyonya. Beliau itu orang tua kita. Biar saya bicara sedikit ya. Program acara kita ini baru pertama kalinya mengundang begitu banyak orang. Semuanya tidak perlu khawatir, kita hanya syuting biasa. Kalian bisa minum teh di penginapan seperti biasa, ngobrol-ngobrol, main game dan lain sebagainya ya. Hari ini kita semua makan bersama saja, supaya bisa saling kenal. Jangan sampai besok saat syuting dimulai, kalian masih belum akrab satu sama lain. Hahaha, hei. Biar saya perkenalkan, Su Ziking, aktor terbaik kita yang sangat terkenal. Kalian semua pasti sudah kenal. Nah, kalau yang di sebelahnya ini, Ziking. Coba kamu yang perkenalkan dia, kami nggak akrab, oke? Dia ibu tiri. Nggak akrab apa, jangan-jangan mereka musuhan? Hahaha. Coba kalian lihat, acaraku ini bahkan belum mulai syuting, tapi kalian sudah pintar bercanda dan ngelawak ya. Dengan adanya kalian di sini, acaraku ini sudah pasti bakal meledak.
Hehe, pertahankan terus ya. Hei, biar saya yang perkenalkan. Saya yakin semuanya pasti sudah pada tahu. Beritanya sudah seharian nangkring di halaman utama. Haha, nyonya dari grup Su kita Jiang Lanyu. Sebelumnya dia adalah seorang model top. Ini juga pertama kalinya dia ikut acara seperti ini. Besok kita mulai syuting. Tolong bantu dan jaga dia ya semuanya. Hahaha, mari kita lihat yang satu ini, Song Ming. Idola yang lagi naik daun nih. Orangnya sangat belak-belakan. Mereka kok pada nyuekin gue sih? Lu bego ya. Kan udah dibilang kalau dia ibu tirinya. Mana mungkin hubungan mereka bisa akur. Kalau menurut gue sih, ini tuh murni perseteruan antara bapak dan anak. Bayangin aja bapaknya nikah sama istri baru yang pengen minta jatah harta. Anaknya pasti nggak senang dan jadi ngambek. Kita yang ikut acara hiburan ini juga harus pintar baca situasi. Mihak yang satu pasti bakal nyinggung yang lain. Coba deh lu pikirin baik-baik. Aku nggak perlu ngerepotin sutradara buat ngenalin aku. Profesi utamaku sebenarnya adalah pembawa acara. Aku sangat akrab dengan Ziyi. Aku sudah lama dengar tentang kisah cinta kalian berdua. Untuk perjalanan liburan kali ini, aku harap aktor terbaik Su bisa banyak membimbingku. Su Ming. Kita sudah pernah bekerja sama dalam kondisi berisiko tinggi sebelumnya, jadi aku tidak akan bicara banyak. Sahabatku bilang dia ingin menggodaku. Nyonya Su, apakah kali ini Anda datang sendirian? Memangnya ini harus pakai tim segala? Semua orang di sini sudah lumayan saling kenal. Cuma kamu satu-satunya anak baru. Kalau ada pelayanan kami yang kurang berkenan, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Apa maksudnya kurang berkenan? Lagi pula Anda ini kan istrinya Tuan Besar Su. Orang yang punya kedudukan dan kekuasaan tinggi. Sedangkan orang-orang seperti kami ini, cuma orang biasa yang lugu. Dan tidak terlalu pandai berbasa-basi. Seumur hidup kami belum pernah merasakan apa itu kemewahan dan kekayaan sejati. Jadi kalau kami kurang baik dalam menjamu Anda jangan marah ya. Kedengarannya sama sekali bukan seperti niat yang baik. Sini, ayo. Aku bersulang lebih dulu untukmu. Nanti kita bersenang-senang lagi di acara variety show. Loh, kok isinya cuma jus buah? Nona Jiang benar-benar tidak mau menghargaiku ya. Aku alergi alkohol. Minum ini juga sama saja kok. Haha. Alergi alkohol apanya? Aku sudah malang melintang di dunia minum-minum seperti ini selama bertahun-tahun. Siapapun yang menolak untuk diajak minum, pasti selalu memakai alasan alergi alkohol. Tapi kenyataannya, aku belum pernah melihat satupun orang yang benar-benar alergi alkohol. Tolong hargai aku sedikit. Minumlah walau cuma seteguk. Maaf, aku sungguh tidak bisa minum. Kalau begitu minum saja yang ini. Minuman ini tidak akan bikin mabuk kok. Kalau kamu tidak mau meminumnya, berarti kamu tidak menghargaiku. Maafkan aku. Aku sungguh tidak bisa meminumnya. Ah, nona ketiga. Apa maksud dari semua ini? Aku tidak mendorongnya. Kamu tidak mendorongku. Ini salahku sendiri yang kurang hati-hati. Awalnya aku ingin bicara baik-baik denganmu. Tapi apa-apaan sikapmu ini? Aku memang tidak. Kamu iya. Tapi aku juga bukan orang yang bisa kamu tindas sesukamu. Nyonya Xiaobo, dia pasti tidak sengaja. Kemarilah ikut aku ganti baju. Aku tidak mau kejadian hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Sepertinya orang-orang ini sudah sepakat untuk mengucilkanku. Tanganmu sendiri yang licin, kenapa malah minta penjelasan dariku? Aku sudah bilang kalau aku alergi alkohol, tapi kamu terus-terusan memaksaku bersulang. Tidak bisakah kamu tahu batasan? Belum pernah ada yang memberitahumu ya, bahwa terus-menerus memaksa orang minum adalah perbuatan yang sangat menyebalkan. Kalau tadi aku benar-benar meminumnya, lalu aku mati, maka kamulah pembunuhnya. Mana mungkin mati semudah itu? Sekarang aku sadar aku sudah bicara baik-baik padamu. Tapi kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Satu acara dengan orang sepertimu benar-benar sial 7 turunan. Bicara baik-baik. Kamu bertanya apakah aku punya tim, bukankah itu cuma untuk mengucilkanku? Kamu bilang dirimu terlalu jujur dan tidak pandai berbasa-basi. Bukankah itu sama saja menuduhku licik dan suka bermain kotor? Kamu berulang kali memaksaku minum. Bukankah cuma ingin melihatku mempermalukan diri sendiri? Karena kamu sangat suka menonton keributan. Baiklah. Akan aku kabulkan keinginanmu. Xiaobo. Nyonya Xiaobo mungkin tidak berpikir sejauh itu. Apa yang kamu lakukan ini? Astaga, Nyonya, kenapa melakukan hal ini? Bukankah ini cuma bersulang? Sabarlah, tenangkan dirimu. Ahaha. Aku akan melawanmu mati-matian. Cukup. Apa maksudnya? Kalian benar-benar berpikir keluarga Su kami mudah ditindas ya?
Ziking Xiaobo, dia tidak berpikir sejauh itu. Kamu jangan terlalu memikirkannya, dia memaksa minum memang salah. Tapi Nyonya juga punya kesalahannya sendiri. Lagi pula dia tidak memegang gelasnya dengan benar. Bukankah dia sedang marah? Kamu jangan terus membelanya. Apa maksudnya Nyonya punya kesalahannya sendiri? Dia tidak bisa minum. Yang benar saja, dia jelas-jelas juga memberitahuku. Kamu begitu baik hati. Kenapa kamu tidak maju saat dia memaksanya minum? Aku tadi cuma kelupaan kan? Ah, sudahlah. Ziking, lupakan saja ya. Jangan dipermasalahkan lagi. Haruskah hal ini ditanyakan padaku? Oh haha. Tanyakan saja. Kamu jangan marah lagi ya. Hari ini kamu sudah banyak mengalah. Besok kita masih harus merekam program. Suasananya jadi canggung begini. Besok kalau ketemu bagaimana dong? Lagi pula, semua orang sudah menandatangani kontrak. Kalau kamu tidak datang kamu bisa kena denda kontrak loh. Kasih aku sedikit muka ya. Redakan amarahmu hahaha. Ayo lanjutkan. Apa-apaan ini? Xiaobo, tunggu aku. Yang tadi itu, cuma insiden kecil ya. Ayo kita minum sama-sama. Mari bersulang untuk kelancaran syuting kita besok, oke? Ayo. Xiaobo, tunggu aku. Zi. Awalnya aku pikir Jiang Lanyu dan Su Ziking tidak akur. Makanya aku mengincarnya. Hubungan mereka berdua sangat baik. Jiang Lanyu adalah pacar Ziking saat masih kuliah. Oh, ternyata begitu. Hubungan ini benar-benar menjijikkan. Bagaimana kalau begini saja? Nanti malam kita pulang bersama. Kebetulan kan searah. Ya. Aku ambil mobil dulu. Hubungan Nyonya dan Ziking sungguh baik. Tidak sebaik hubungan kalian. Lagi pula kalianlah suami istri yang sebenarnya. Kita semua bukan orang bodoh. Aku bicara terus terang saja ya. Saat Su Ziking masih kuliah, dia punya pacar selama 3 tahun. Lalu kenapa 1 juta? Aku akan memberimu 1 juta. Kamu harus keluar dari acara ini. Bagaimana dengan biaya penaltinya? Aku yang tanggung kalau tujuanmu hanya ingin cari uang. Uang 1 juta ini jauh lebih besar dari bayaranmu. Kamu pikir bisa menyuapku dengan uang? Apa kamu merasa dirimu lebih kaya dari Su Maosan? Kamu jelas-jelas cuma teman tidur Su Maosan. Di satu sisi merayu Su Maosan, dan di sisi lain menggoda Su Ziking. Seandainya aku jadi kamu, aku tidak akan punya muka lagi untuk tetap berada di keluarga Su. Memprovokasiku tidak ada gunanya. Jangan buang-buang tenaga lagi. Tidak peduli apa statusku. Yang jelas sekarang aku sudah menikah dan masuk ke keluarga Su. Sedangkan kamu hanya anak haram keluarga Yang Kan. Dengan statusmu itu, paling-paling kamu juga cuma seorang simpanan. Kalau kamu tidak mau mundur, aku akan membuatmu dipermalukan di acara ini. Apa kamu sedang mengancamku? Baiklah. Mari kita lihat siapa nanti yang akan hancur reputasinya. Xiang Lanyu. Sudahlah, orangnya sudah pergi, cepat keluar. Apa suaranya tadi sudah direkam semua? Tentu saja semuanya sudah terekam. Aku masih punya beberapa foto lain di tanganku. Kebetulan bisa membantu Nona Yang. Apa kau tertarik? Asalkan bayarannya sesuai. Aku berani melakukan apa saja. Kak Yoyu, mulai dari sekarang, setiap langkah akan direkam kamera, disiarkan secara langsung. Kakak harus ekstra hati-hati ya. Tenang saja, pulanglah sana. Hai. Ada apa ini? Apa mereka tidak melihatku? Bukannya ini siaran langsung ya? Perempuan ini siapa sih? Belum pernah lihat sebelumnya. Kenapa mengundang dia? Sepertinya dia model titipan sponsor deh. Tidak punya karya terkenal tapi berani ikut-ikutan. Pantas saja semua orang cuek padanya. Sini biar aku bantu. Tidak usah repot-repot. Kalau kau tidak mau mundur di acara ragam ini, kau akan sangat dipermalukan. Biar aku saja. Yueyu, biarkan dia membantumu. Tuan putri kecil kan datang ke sini untuk bersantai. Lagi pula biarkan dia juga yang membereskan kamar kita berdua. Kalian berdua tinggal sekamar.
Sepertinya ada rahasia yang tidak sengaja terbongkar. Itu masih perlu ditanya, mereka itu kan calon suami istri. Wajar saja kalau mereka tinggal sekamar. Kau itu cuma ibu tiri, tidak usah banyak ikut campur. Demi efek acara, kami sudah pasti akan tinggal sekamar. Sekarang perempuannya ada 4 orang. Mereka berdua itu pasangan tunangan dan mau sekamar. Yang 2 itu sahabat dan mau sekamar juga. Sekarang tinggal tersisa kita berdua. Kalau aku tidak memastikan masa aku harus sekamar denganmu. Aku juga ogah sekamar denganmu. Mendingan aku tidur di sofa. Yuyu, kita tidak usah sekamar dengan laki-laki menyebalkan itu. Aku tinggal sama kamu. Tapi aku tidak mau tinggal sama kamu. Savage banget, langsung nyerang gitu. Maksud cewek ini apa sih? Jahat banget niatnya. Sama cewek semanis ini, kok bisa ngomong sekejam itu? Aku bakal ngelawan kamu sampai akhir. Kalau kalian berdua, kan pasangan tunangan, pastinya harus tinggal bareng. Masa iya mau misahin kalian? Aku sama dia saja cukup. Oh, ternyata begitu. Aku kirain kamu tidak suka sama aku. Siapa coba yang tidak suka sama cewek manis dan baik hati? Ternyata cuma orang kampungan, bikin aku kaget saja. Hade, sudahlah, lupakan saja. Tidak ada drama yang bisa ditonton lagi nih. Ngapain kamu reaksinya berlebihan begitu? Aku tidak mau kamu tinggal bareng dia. Memangnya kenapa? Jangan-jangan kalian berdua ada main gila di belakang. Ngomong sembarangan apa sih di depan tunangannya? Tim humas kita berdua kan pakai punya mereka. Kalau aku tinggal bareng kamu nanti karyawan mereka bisa mati kecapean. Benar sekali, kalau kalian berdua mau tinggal bareng ya tinggal saja. Pernah mikir nasib tim humas tidak sih? Kalau tidak kamu tidur di sofa saja. Kamu cowok masa nyuruh aku tidur di sofa? Tidak tahu malu banget sih. Ya sudah, kalau tidak mau tidur. Mbak ini benar-benar tidak paham sifat Songming kita. Di otaknya itu sama sekali tidak ada istilah kasihan sama cewek. Memangnya tidak lihat trending di sosmed. Model itu ternyata ibu tiri sang aktor top. Aku juga merasa aktor top itu. Tatapan matanya agak aneh. Yuyu, alat-alat kita belum lengkap nih. Ayo kita bareng-bareng pinjam alat bersih-bersih ke tetangga. Punya niat licik apa lagi nih? Oke, ayo kita pergi bareng. Ini pada pergi kemana sih? Xiao Langyu juga tidak ada di sini. Yuyu kemana ya? Apa dia sudah pulang? Tadi kami pergi ke rumah tetangga bareng buat pinjam barang. Pas berangkat sih baik-baik saja. Tapi pas perjalanan pulang dia malah hilang. Aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Dia sudah balik belum? Dari tadi aku cuma membersihkan ruang tamu. Dan tidak melihatnya sama sekali. Sumpah bikin capek deh. Paling malas sama teman yang suka menyusahkan. Apa susahnya sih tinggal mengekor di belakang? Malah bikin repot saja. Mungkin dia juga tidak sengaja melakukannya. Tidak usah dibela lagi pula, dia sudah dewasa. Mana mungkin dia bisa tersesat begitu saja. Dia itu cuma cari perhatian saja. Ayo kita cari keluar. Aku dibuang di gunung. Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak bisa mengikuti langkahku. Bagaimana bisa kamu menuduhku membuangmu di gunung? Benar juga di luar sana kan tidak ada kamera. Jadi kamu bisa bebas bicara sesuka hatimu. Kalau begitu coba sebutkan kapan tepatnya aku mulai tersesat. Baru sebentar setelah kita keluar, bahkan sebelum sampai di rumah tetangga, kamu sudah menghilang dari pandangan. Kamu bilang aku hilang sebelum sampai di rumah tetangga, tapi sekarang kamu malah pulang membawa peralatan itu. Itu artinya kamu sadar kalau aku sudah hilang. Tapi kamu sama sekali tidak menungguku di tempat, dan tidak juga putar balik untuk mencariku. Kamu malah pulang begitu saja tanpa mempedulikanku, dan kamu masih berani bilang tidak membuangku di gunung. Aku pikir kamu bakal menyusul dari belakang. Oh ya. Aku terus menyusuri jalan pegunungan itu lama sekali, tapi tempatnya benar-benar terpencil di antah berantah. Kamu yakin kamu benar-benar membawaku ke rumah tetangga, dan bukannya sengaja cari tempat sembarangan untuk membuangku? Yuyu, memangnya kita berdua punya dendam apa? Buat apa aku berbuat sejahat itu padamu? Sudahlah, kamu jangan terlalu mempermasalahkannya. Semua orang yang melihat juga tahu, Zi begitu peduli dan baik padamu. Mana mungkin dia mencelakaimu, cuma masalah sepele begini. Buat apa diperdebatkan terus dari tadi? Kok picik banget sih? Hei, tersesat di gunung itu bisa bikin orang mati loh. Ini bukan masalah sepele. Zi pasti tidak sengaja melakukannya. Waktu siang kan mereka begitu akrab, masa malamnya dia langsung curiga begini sama orang lain. Apa sih yang ada di pikirannya? Ziking. Karena semuanya sudah berkumpul, mari kita lanjutkan acaranya.
Audionya masih menyala, jangan sampai kita ditertawakan penonton. Aktor terbaik kita saling berciuman. Manis banget, astaga, aku baper banget. Sepertinya di keluarga aktor terbaik kita. Tidak perlu pusing mengurus hubungan mertua dan menantu. Pasangan asli memang paling seru buat didukung. Dari tatapannya saja sudah tahu harus melakukan apa. Apa aku salah lihat ya? Kenapa tatapan ibu tiri aktor terbaik kita kelihatan lembut banget? Baiklah, baiklah. Semuanya silakan duduk. Hari ini adalah hari pertama kita berkumpul bersama. Tim sutradara khusus menyiapkan permainan keakraban untuk kita. Jujur atau tantangan? Milikku tantangan. Minum silang tangan dengan cowok pertama di sebelah kiri. Tantangan ini sih bukan apa-apa. Apalagi kalian kan sudah bertunangan. Minum silang tangan bukan masalah besar. Mending kalian berdua ciuman saja. Jangan menyebalkan begitu ah. Bercanda apa sih di depan kamera begini? Benar juga tantangan ini kurang menantang. Lihat kan. Semuanya mau lihat kalian ciuman. Ayo cepat ciuman. Cium-cium. Cium dong atau minum saja nih. Penonton di depan layar masih menonton loh. Aku temani minum segelas. Cih, masa dia tidak mengizinkanmu minum sama sekali ya? Aktor terbaik kita ini ada-ada saja. Zi, kita ini masih bisa kok minum alkohol sedikit-sedikit. Kau tidak perlu melindunginya sebegitunya. Giliranmu aktor terbaik. Tantangan jujur. Siapa orang yang meninggalkan kesan paling mendalam di hatimu? Ada apa dengan pertanyaan sejujur ini? Pertanyaan seperti ini tidak perlu ditanyakan lagi, kami semua sudah tahu jawabannya. Walaupun semua orang sudah tahu, tapi biarkan aktor terbaik kita yang mengatakannya sendiri. Sekalian gunakan kesempatan ini untuk menyatakan cinta pada Zi kita. Dulu aku pikir aku akan melajang seumur hidup. Tiba-tiba suatu hari, aku bertemu dengan seorang gadis. Dia sangat cerdik dan banyak akal, seringkali memberiku kejutan yang sama sekali tidak terduga, dan dia sangat tidak penurut. Sering sekali membuatku marah. Sifatnya juga sangat keras kepala dan mandiri, bahkan saat terluka dia tidak mau memberitahuku, hanya membiarkanku menebak-nebak sendiri. Walaupun aku sangat marah tapi aku sangat menyukainya. Aku sudah menyukainya begitu lama hingga rasa suka itu membuatku seumur hidup ini tidak akan bisa menyukai orang lain lagi. Astaga, manis sekali. Aku jadi sangat menginginkan cinta yang seperti itu. Sampai merinding semua bulu kudukku. Bagaimana Zi? Ini sudah bisa dihitung sebagai pernyataan cinta langsung untukmu, senang tidak? Aku jadi percaya pada cinta lagi. Lihat saja ekspresi Zi kita. Sepertinya dia merasa terharu sekaligus sangat tersentuh. Jangan-jangan dia mau menangis. Aku tidak tahu apakah Yang Zi menangis atau tidak, tapi yang jelas ibu tirinya malah menangis. Jangan-jangan mereka berdua benar-benar ada hubungan gelap. Masuk akal juga ya. Pasangan ini sungguh bikin gregetan. Menikah masuk ke keluarga kaya raya lalu malah jatuh cinta pada putra suaminya sendiri. Bisakah pikiranmu tidak sekelam itu? Aku kan cuma bicara jujur. Anaknya ganteng dan kaya raya. Siapa juga yang kurang waras malah suka sama bapaknya. Buzzer mending mundur aja. Aktor terbaik kita sudah punya pasangannya sendiri. Yang misahin pasangan asli tuh nggak punya moral ya. Jiang Lanyu. Giliranmu. Jujur. Pernah dengar cerita soal cara kotor buat naik jabatan nggak? Coba ceritain. Pertanyaan jujur ini lumayan menarik ya. Apa ini nyindir perempuan itu ya? Dia kan masih sangat muda. Malah milih si tua bangka Sumaosan. Wah parah sih, mending kita ganti aja. Kalau gitu mending ganti pertanyaan aja deh. Nyonya juga masih perempuan muda. Nggak baik loh ngomongin orang dari belakang. Permainan tantangan yang normal nggak ada pertanyaan kayak gini. Jangan-jangan ada yang sengaja masukin pertanyaan ini. Jangan. Pengalaman masa lalu kamu sama pacarmu. Apa kamu pernah punya pengalaman selingkuh? Apa kamu pernah suka sama istri orang? Berhenti bacanya. Ada apa sih sama kertas undian ini? Siapa yang nulis?
Ini disiapkan sama anak magang. Tapi, pertanyaan yang kami siapkan cuma pertanyaan ringan yang gak bahaya. Terus ada beberapa kertas undian yang kosong. Boleh ditulis sendiri. Ini semua bukan kami yang nulis. Cari orangnya dan cari tahu siapa yang nulis ini. Kalau begitu anak magang kita bisa kena hukuman. Bisa nggak kamu? Iya, benar. Gimana kalau ini ditulis sama anak magang yang nggak tahu apa-apa? Kalau kita heboh nyari orangnya, terus gimana masa depan dia nanti? Iya kan Yueyu? Di depan kamera begini, kalau aku perpanjang masalah ini aku bakal kelihatan kejam tapi, kalau aku biarin aja, waktu itu aku sampai dibuang ke gunung. Kali ini dia mengejekku lagi di depan kamera. Kalau aku terus saja mengalah, itu akan membuatku terlihat sangat mudah ditindas. Kenapa juga aku harus terus-menerus mundur? Masalah ini sifatnya sangat buruk, dan jelas-jelas ini ditujukan kepadaku. Jadi aku pasti akan menuntut pertanggungjawaban sampai akhir. Lalu apa kamu tidak peduli dengan anak magang itu? Apa nyawa anak magang tidak berharga? Hei anak magang. Kamu bisa bilang pada anak magang itu, kalau kalian sudah tidak menginginkannya lagi, datang saja ke perusahaanku. Aku adalah bosnya, keputusan sekecil ini masih bisa aku ambil. Tapi aku tidak berpikir masalah ini dilakukan oleh anak magang itu. Kita harus menemukan dalang di balik semua ini. Kita tidak boleh membiarkan anak magang itu menjadi kambing hitam. Kenapa kamu sangat keras kepala dan tidak mau melepaskannya? Ini kan cuma sekadar lelucon. Kenapa kamu terlihat begitu panik? Apa urusannya denganmu? Tidak ada urusannya denganku. Baiklah. Kalau begitu coba kamu tulis beberapa kata. Kita akan membandingkan tulisan tangannya. Aku tidak mau menulis memangnya kalau kamu menyuruhku menulis aku harus menurut. Semakin ditutupi semakin terlihat jelas. Apa kamu tidak mau melihat noda tinta di lengan bajumu dulu? Mundur saja sendiri. Atau menunggu aku mengirimkan surat somasi kepadamu. Xiao Bo, perlakuanmu pada Yue membuatku sangat kecewa. Ziyi. Kamu sendiri yang bilang tidak menyukai Jianglan Yue. Kamu yang menyuruhku untuk mencelakainya. Semua tanda tangan ini kita yang menulisnya bersama. Jadi kamu yang bilang ingin memberinya pelajaran. Sekarang kamu mau lepas tangan dariku. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Cepat bawa dia pergi, Ziyi. Acara ragam yang santai ini malah terasa seperti menonton drama mata-mata. Apa yang dikatakan Meng Xiaobo, itu sungguhan atau bohong? Apa yang Ziyi sejahat itu? Biarkan saja dia pergi kalau memang bersikeras menolak. Sebelum mati masih saja menyeret orang lain. Pantas saja kamu diusir. Yueyu, kamu tidak pernah berpikir begitu tentangku kan? Kamu juga tidak salah paham padaku kan? Benar kan? Mana mungkin aku menganggapnya serius. Walaupun kamu membuangku di gunung. Tapi aku tetap percaya padamu. Ziking. Masih mau berkelit? Aku selalu mengira kamu gadis yang baik hati. Tidak kusangka kamu sejahat ini. Ziking. Masih mau berkelit ya? Aku selalu mengira kamu gadis yang baik hati. Tidak kusangka kamu sejahat ini. Ziking, dengarkan penjelasanku. Ziking, dia pelakunya. Dia yang sengaja menjebakku. Aku dan dia belum lama saling kenal. Memangnya kamu bisa meniru tulisanmu sendiri ya? Ada apa ini sebenarnya? Su Ziking menyadari, ada kertas tantangan yang belum selesai ditulis di dalam laci yang Ziyi. Dan tulisan tangannya juga sangat cocok. Mereka berdua pasti menulisnya bersama-sama. Kalau begitu aku sebagai korbannya, bukankah aku juga harus ikut campur di sini? Apa kamu yang sengaja menjebakku? Hanya karena aku meninggalkanmu sendirian di gunung. Kamu menggunakan cara selicik ini untuk memfitnahku. Benar begitu kan jadi? Kamu baru saja mengakui kalau kamu sengaja membuangku di gunung kan? Memalsukan tulisan tangan. Kalau kamu merasa difitnah, kalau begitu, sekarang kita bisa panggil ahli forensik tulisan tangan untuk memeriksanya. Tapi nanti pasti ada orang yang bakal sangat menanggung malu. Kiu, asal kamu percaya padaku, aku tidak peduli dengan apa kata orang lain. Bukankah aku sudah pernah bilang, tidak menghargaiku itu sama saja dengan tidak menghargai keluarga Su. Lagi pula apa kamu benar-benar berpikir kalau aku tidak tahu? Kau itu cuma pion suruhan si tua bangka Sumao-san. Mata-mata yang sengaja ditempatkan di sisiku. Lalu kenapa kau bersikap sangat baik padaku? Bahkan juga sangat baik pada kakekku. Dan selalu mendukungku. Aku tidak percaya kalau kau tidak menyukaiku. Aku sama sekali tidak pernah menyukaimu. Mengumumkan hubungan denganmu itu cuma sekadar mengikuti alurnya saja. Karena aku ingin melihat taktik licik apalagi yang dimiliki si tua bangka itu. Sungguh di luar dugaan ternyata dia selemah itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku harap kau tidak bertindak sekejam itu. Kau mau memberiku kesempatan? Sungguh menggelikan.
Memakai cara yang sebodoh itu. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Kalian semua sudah mencampakkanku. Setelah aku mati, satu pun dari kalian tidak akan ada yang bisa lolos. Sama sekali tidak rugi aku menonton acara variety ini. Dari 6 orang sekarang 2 orang karirnya sudah hancur. Bukannya aktor terbaik itu baru saja menyatakan cinta. Kenapa sekarang dia malah bersikap sangat kejam? Sudah kuduga laki-laki memang selalu bermuka dua. Jujur saja, saat menyatakan cinta aktor itu sama sekali tidak menatap ke arah Yang Ziyi. Jadi siapa yang tahu apakah dia memang membicarakannya atau tidak? Aku benar-benar tidak menyangka Yang Ziyi ternyata bisa sejahat ini. Dia bahkan tega sekali membalas dendam pada ibu tirinya. Barusan, aku baru saja mengecek topik hangat dan ternyata Yang Ziyi sedang online. Entah apa yang akan dia unggah. Aku akan pergi melihatnya. Sejak kapan suasananya berubah menjadi aneh begini? Berhentilah merekam. Apa kau merasa lelah? Di mana ponselku? Apa-apaan ini? Kau tidak apa-apakan apa kau tadi terjatuh? Kenapa kau malah masuk ke sini? Cepat keluar, akan gawat jika sampai kita ketahuan. Tidak ada kamera di dalam kamar mandi ini jadi kau tidak perlu merasa takut. Sini biar aku bantu kau berdiri. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa udaranya sangat panas begini? Aku tidak tahu. Aku cuma minum sedikit air. Air yang kumasukkan ke dalam gelas. Itu air apa? Entahlah, mungkin Yang Ziyi yang menyiapkannya. Jangan-jangan dia mau menjebakku. Kamu masih bisa tahan, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak bisa. Benar-benar tidak mirip. Hei. Kamu lagi apa? Terasa begitu pas. Membuatku mabuk kepayang begini. Sekarang, aku kecanduan pesonamu. Halo Lily. Entah dari mana Yang Ziyi menemukan foto kalian berdua keluar masuk hotel bareng. Dan juga rekaman obrolan kalian di lorong. Sekarang dia bilang kalau kamu itu wanita simpanannya Su Maosan. Dan juga kegatalan menggoda Su Ziking. Sekarang dia lagi berlagak jadi korban di internet. Bilang kalau dia dikhianati oleh kalian berdua sekaligus. Makanya dia balas dendam ke kalian. Biarpun si tua bangka Su Maosan itu juga menanggung malu. Tapi kamu dan aktor terbaik itu sudah mulai dihujat netizen. Cepat pikirkan cara untuk menyelesaikannya. Tahukah kamu? Ada orang. Sutradara, aku benar-benar tidak mengerti. Waktu itu si Yang Ziyi menyarankan kita untuk mulai syuting tengah malam. Demi menyiarkan langsung kepada penonton. Betapa mesranya dia dengan Li Ying. Sekarang dia sudah pergi. Kenapa kita masih harus menuruti dia? Kamu tahu apa sih? Sekarang trik begini lagi viral-viralnya. Walaupun kita tidak bisa memanfaatkan Yang Ziyi lagi. Tapi kita bisa menyiarkan langsung wajah tanpa riasan para artis ke semua orang. Wah, itu sih, pasti pada suka banget nontonnya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana kalau kamu sembunyi di dalam lemari? Lemari kan tidak ada pintunya. Hahaha. Halo semuanya, sekarang adalah jam 6:20 pagi. Kita sekarang ada di segmen kejutan.
Untuk memperlihatkan kepada kalian semua wajah selebriti saat baru bangun pagi. Dengan wajah yang benar-benar polos tanpa riasan. Berdiri tegak, berdiri tegak. Sebentar lagi mau syuting bagaimana kita keluarnya nanti. Sebelah sini adalah kamar nomor 1. Kamarnya Nona Jiang. Ayo semuanya ikut aku untuk melihat-lihat. Aduh, kenapa pintunya malah ditutup? Tidak apa-apa kok. Asalkan kita bisa menemukan kartu kamarnya. Kita tetap bisa membukanya. Tunggu aku sebentar ya, hehe. Jendela. Ini kan lantai 3. Di kolong kasur. Kasurnya tidak ada kolongnya. Gawat, gawat, gawat. Kita bakal ketahuan. Karena sudah telanjur begini. Bagaimana kalau kita umumkan saja? Kalau diumumkan karirmu bakal hancur. Aku tidak peduli. Aku cuma mau bersamamu secara terang-terangan. Kartu kamarku di sini. Hah. Ada apa ini? Kenapa aku seperti melihat seseorang ya? Atau aku yang salah lihat? Nyinyi mereka. Bangun sepagi ini. Jangan-jangan ada hantunya. Kalau kita umumkan. Begitu identitasmu terbongkar, karirmu akan tamat. Su Moseng memang berniat menghancurkan reputasimu. Bagiku. Kamulah yang paling penting. Tidak peduli apa kata orang lain. Aku hanya ingin bersamamu. Apa saja yang sudah kalian lakukan? Istriku dan putraku. Berani-beraninya melakukan hal serendah itu. Dan malah menyeretku juga. Membuatku jadi bahan tertawaan orang. Harga saham keluarga Su sudah jatuh ke titik terendah. Bagus. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak kenal ampun. Xiaolan Yue, skandal kalian berdua sudah terbongkar. Seluruh dunia sedang menghujat hubungan terlarang kalian. Cepat suruh dia meneleponku balik. Kak Yue lini masa Weibo sudah diserang habis-habisan oleh kubu lawan. Kamu dan sang aktor terbaik juga masuk trending topik. Cepat buat klarifikasi. Di luar sana sekarang pasti sudah kacau balau. Kalian berdua berlutut dan mohon ampun padaku sekarang juga. Cih. Kalian tahu aku punya kuasa untuk meredam berita-berita ini. Aku hanya butuh mengucapkan satu kalimat saja. Lalu kalau kami memohon ampun padamu sekarang, bagaimana caramu akan menghukum kami berdua? Kamu harus melepaskan hak warisanmu. Keluar dari dunia hiburan, dan jangan pernah muncul lagi di depan publik. Sedangkan Ran-Ran akan dikirim ke luar negeri dengan status sebagai istriku. Pergi ke tempat di mana kalian tidak akan bisa saling menghubungi lagi seumur hidup. Tapi sebagai keluargaku, kalian tetap bisa menikmati kehidupan yang mewah. Inilah bentuk cintaku pada kalian. Hah! Yang satu diboikot. Yang satu diasingkan. Inikah cintamu pada kami? Membiarkan kami hidup seperti kecoa. Aku sudah cukup memberimu muka. Jangan sampai tidak tahu diri. Asal kalian tahu, pezina memang pantas hidup seperti itu. Karena kau sudah mulai menyerang, maka jangan menyesal kalau aku membalasnya. Semuanya. Kami sudah resmi bersama. Ya. Segelas air tadi malam itu sudah aku kirim untuk tes laboratorium darurat. Aku yakin hasilnya akan segera keluar. Kamu terbangun di tengah malam kemarin. Lalu kamu tidak keluar. Aku memilih tidur di kamar sampai pagi. Jadi kamu mau aku pergi begitu saja setelah selesai? Aku ini bukan cowok brengsek seperti itu tahu. Sue Ziqian. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja ingin merusak hubungan kita kan? Aku sudah bersamamu tanpa status yang jelas selama ini. Sudah saatnya kamu mendapatkan posisi resmi kan? Kapan kamu merencanakan semua ini? Baru beberapa hari yang lalu. Li Lingfeng yang memberitahuku soal adikmu. Kamu tidak seharusnya merahasiakannya dariku. Aku tahu kamu takut Sumaosan akan mencelakaiku. Makanya kamu tidak berani memberitahuku. Takut aku akan bermusuhan dengannya.
Tapi yang ingin aku katakan padamu adalah, aku rela melawan seluruh dunia demi kamu. Meskipun rekaman kamera pengawas kecelakaan adikmu sudah dihancurkan. Tapi aku menemukan sebuah kamera dashboard yang merekam seluruh kejadian kecelakaan mobil adikmu. Semua ini dilakukan secara diam-diam oleh Sumao-san. Dialah dalang utama yang melukai adikmu. Selain itu para staf medis yang merawat adikmu. Semuanya sudah aku interogasi. Sumao-san selama ini sengaja menunda pengobatannya. Makanya kondisinya kadang membaik kadang memburuk. Aku sudah menarik semua staf medis yang merawat adikmu, dan mengganti mereka semua. Aku yakin dia akan segera sembuh. Terima kasih. Aku benar-benar berterima kasih padamu. Kalau kamu memang ingin berterima kasih padaku, berjanjilah untuk tidak pernah meninggalkanku selamanya. Lalu bagaimana dengan adikku? Aku sudah menemukan bukti bahwa dia memalsukan surat diagnosis medisnya. Setelah menyuruh Lily menyelidiki sekian lama, akhirnya semua usahanya tidak sia-sia. Jadi selama ini kamu terus melakukan penyelidikan? Sebenarnya, aku juga berharap suatu hari nanti bisa kembali ke sisimu dengan keadaan bersih. Hai. Jaga sikap. Banyak orang yang sedang melihat. Soal adikmu aku juga sudah menyelidikinya secara mendalam. Dan mendapatkan informasi langsung dari perawat. Sebenarnya Sumao-san bisa melakukan ini. Bukankah karena dia terus membohongi Jiang Fujiang, dengan menjadikan keselamatan adikmu sebagai ancaman? Pengakuan Jiang Nanyun sudah berhasil direkam. Kerja yang bagus. Tentu saja. Demi urusan besar saudaraku aku rela pergi kemana-mana. Susah payah aku mengumpulkan orang-orang ini. Tenang saja semuanya sudah kusiapkan untukmu. Ada urusan apa ini? Kalian berdua bersiaplah. Siaran langsung akan segera dimulai. Ayo nyalakan kamera. Hitung mundur siaran langsung. 5 kau dengar. 4 kita pertaruhkan semuanya di sini. 3 jangan gugup. Tanganmu berkeringat semua. 2 1 mulai. Halo semuanya, namaku Suzy King. Di sebelahku ini adalah orang yang paling aku cintai, Jiang Lan Yue. Awalnya ini adalah urusan keluarga kami. Tapi setelah aku berdiskusi dengan Zi King, kami memutuskan untuk berterus terang kepada kalian semua. Kalau orang-orang tahu kebenaran dari masalah ini, bagaimana mereka akan memandang kita nanti? Biarkan takdir yang menentukan. Ini adalah cerita yang sangat panjang. Harus dimulai sejak masa kuliah kita dulu. Selama 20 tahun ini, aku hanya bisa menyaksikan Sumao-san terus-menerus mengambil alih harta, dan menyebabkan ibuku meninggal, mengendalikan hidupku. Bahkan merebut orang yang paling aku cintai, tapi mulai dari sekarang, aku akan menghancurkan kebohongannya dengan tanganku sendiri. Tidak peduli bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kita, kita masih tetap kita. Selamanya tidak akan berubah. Aku masih punya satu hadiah lagi untukmu. Yueyu lama tidak berjumpa. Cai. Kok kamu bisa ada di sini? Bukan cuma aku, ada mereka juga. Kok kamu sudah lupa sama aku? Waktu kamu kejar Suzy King dulu aku kan yang dorong kamu. Mana mungkin aku bisa lupa sama kamu? Itu kan dulu waktu masih kecil belum ngerti apa-apa. Memangnya sekarang kamu masih belum ngerti juga? Kalian semua kok bisa datang ke sini hari ini? Pastinya aktor top kita yang nyuruh kami datang dong, buat jadi saksi lamaran kalian. Lamaran. Kalian pasti belum pada tahu kan? Dulu waktu Yueyu kejar aktor top kita ini satu sekolah tuh sudah pada tahu. Gara-gara lihat si aktor top tiap hari pakai kemeja putih, dia pikir cowoknya suka warna putih. Terus dia ikutan pakai rok putih pendek buat pura-pura lemah. Sudah kamu jangan ngomong lagi deh.